Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Triwibowo dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan urin. Pembelajaran ini bertujuan yang pertama, mahasiswa dapat memahami proses pembentukan urin dan komposisinya pada kondisi normal. Lalu yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin pada kondisi tertentu dan perubahan komposisinya. Untuk yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami proses pengenceran dan pemekatan urin. Organ penyusun sistem urinaria itu ada yang pertama ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinaria, yang keempat uretra. Fungsi ginjal yaitu yang pertama mengatur komposisi ion darah oleh ion Na+, K+, Ca2+, dan HPO4 Lalu yang kedua ada mengatur pH darah yaitu kurang lebih 7,4. Lalu ada mengatur volume darah. Selanjutnya ada mengatur tekanan darah. Lalu ada menjaga osmolaritas darah. Ada juga produksi hormon yaitu kalsitriol dan eritropoetin. Lalu fungsi selanjutnya ada mengatur kadar gula darah melalui gluconeogenesis. Lalu yang kelima ada ekskresi sampah dan substansi yang tidak diperlukan, yaitu urea, amonia, kreatinin, asam urat, dan bilirubin. Mekanisme ekskresi ginjal itu ada pembentukan urin terjadi di nefron. Per satu ginjal terdapat kurang lebih 1 juta nefron. Per hari ada kurang lebih 1000 sampai 2000 liter darah yang mengalir ke ginjal, yaitu 180 liter filtrasi glomerular atau 2 mili per second. Lalu ada yang 99% direabsorsi. Perfusi ginjal saat istirahat itu 20-25% dari cardiac output dibanding di jantung, otak, dan hepar. Fisiologi ginjal pada saat proses pembentukan urin, yang pertama filtrasi glomerulus. Itu air dan sebagian besar zat terlarut dikeluarkan dari darah. Yang kedua, reabsorsi tubular, yaitu air dan zat terlarut yang masih diperlukan dikembalikan ke dalam darah. Lalu ada sekresi tubular, itu sampah, obat, ion dan yang berlebihan. Ion yang berlebih itu dikeluarkan menjadi filtrat atau urin. Cara kerja ginjal itu darah masuk lalu difiltrasi, lalu direabsorsi, lalu diekskresi. Filtrasi glomerulus seperti ini. Itu GFR atau volume dari plasma difiltrasi per unit dengan waktu 125 mili per menit atau 180 liter per hari. Lalu ada proses pemekatan urin, itu intake air atau dehidrasi, terus lanjut ke peningkatan osmolaritas cairan tubuh, lalu lanjut ke sekresi ADH, lalu ada permeabilitas tubulus distal dan ductus collectivus terhadap air meningkat, lalu dilanjutkan reabsorsi air, lalu penurunan volume urin.
Terus proses pengenceran urin itu ada intake air yang mengalami hipervolemia, terus osmolaritas cairan tubuh menurun, lalu ada sekresi ADH, lalu ada penurunan permeabilitas tubulus distal dan ductus collectivus air, lalu ada reabsorpsi air dan peningkatan volume urin. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.